kebanyakan orang muslim itu merasa bahwasanya kritikan terhadap diri atau kritikan terhadap kita sebagai manusia itu sama dengan kritikan terhadap agama. Padahal nggak selalu begitu. Nah, maka ini perlu kita tempatkan pada posisinya. Yang tadi kita bacakan tadi itu adalah kritikan terhadap kita sebagai seorang pemuka agama atau kita sebagai seorang muslim. Bahwasanya yang terlihat di muka publik, entah apapun yang sudah kita lakukan, atau mungkin kita tidak ngerasa gitu, atau mungkin nggak semuanya gitu, tapi teman-teman sekalian, ini nggak memberikan sebuah penafikan atau tidak menafikan bahwasanya fakta yang dilihat oleh kebanyakan orang-orang Islam itu dalam tanda kutip bagi mereka mabuk agama. Karena mabuk agama inilah, akhirnya mereka tidak mau lagi mengejar hal-hal yang bersifat duniawi. Mereka tertinggal dalam perkara-perkara duniawi. Mereka nggak mau lagi kemudian untuk berprestasi. Ini adalah sesuatu kenyataan. Kok bisa ada orang-orang yang dia beragama, dia kemudian jadi lebih parah dalam kehidupan dia? Kok bisa ada orang beragama malah utangnya nggak bayar? Kok bisa ada orang yang awalnya dia tidak beragama, dia begitu prestatif, begitu dia beragama seolah-olah dia mau meninggalkan dunia ini dan menganggap dunia ini tidak penting. Nah, itu yang terlihat oleh orang-orang ini. Maka mereka berkomentar berdasarkan apa yang mereka tahu. Dan itu betul. Kalau seandainya ada orang-orang, ada para pemuka agama terlepas apapun kemudian agamanya, termasuk orang-orang muslim, saya pikir harus kemudian introspeksi diri, bahwasanya ada orang-orang yang terlihat bahwasanya pemuka-pemuka agama ini hanya memanfaatkan agama untuk kepentingan dirinya, tapi mereka nggak benar-benar bisa membangkitkan orang. Lucunya adalah yang saya tahu nih, ketika saya belajar Islam, yang awalnya saya bukan Islam, ketika belajar agama itu justru mengembangkan hidup kamu, justru kemudian membuat hidup kita tuh menjadi lebih baik. Dalam segala sisi, baik itu adalah ekonomi, baik itu adalah emosional, baik itu adalah kemudian keluarga, baik itu adalah intelektualitas. Tanpa kemudian kita itu harus menjadi sesuatu yang lebih buruk gitu maksudnya. Yang saya ngerti, setidaknya kalau kita lihat idealnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan agama Islam, dia menaikkan standar hidup orang. Dia menaikkan standar hidup bukan hanya individu, tapi masyarakat. Bukan hanya masyarakat, tapi sebuah negara. Tapi sebuah komunitas yang lebih besar lagi, yaitu adalah bangsa gitu kan ya. Ini yang dilakukan oleh Islam yang nggak bisa ditolak oleh sejarawan manapun.